Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Namun sebelum membahas tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi, ada pengantar yang perlu kita pelajari bersama, perlu kita pelajari terlebih dahulu, yakni tentang pengertian fungsi, kemudian juga sifat-sifat fungsi. Baru untuk selanjutnya kita membahas fungsi inverse dan fungsi komposisi. Mengingat kalau kita membahas tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi sangat panjang, oleh karenanya kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang kali ini yang kita bahas adalah fungsi dan sifat-sifat fungsi. Baik, kita masuk pada pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Namun sebelum kita membahas fungsi, kita bahas terlebih dahulu tentang relasi. Karena fungsi itu merupakan suatu relasi. Kemudian apa itu relasi? Misalkan ini ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ke himpunan B itu dikatakan berelasi jika ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Kita perhatikan pada dua buah himpunan ini, pada himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yakni 1, 2, 3, 4, sedangkan B adalah PQR. Nah, jika kita perhatikan pada gambar ini, 4 itu dipasangkan dengan P pada anggota himpunan B. 4 yang merupakan anggota himpunan A dipasangkan dengan P pada anggota himpunan B. Nah, karena ada, berarti tidak harus seluruhnya, sehingga cukup satu saja itu sudah memenuhi kriteria dari relasi. Sehingga karena 4 berpasangan dengan P, di mana 4 anggota himpunan A sedangkan P anggota himpunan B, maka dikatakan A berelasi dengan B atau B juga berelasi dengan A. Nah, kemudian suatu relasi itu bisa merupakan fungsi dan juga bisa bukan suatu fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi kalau kita perhatikan dari pengertian fungsi ini, berarti ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan. Karena ada kata setiap di sini, berarti seluruhnya. Tidak boleh ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Jadi semuanya harus mempunyai pasangan. Kemudian syarat yang kedua, pasangannya di himpunan B harus tepat satu. Sehingga kalau lebih dari satu, berarti tidak memenuhi syarat yang kedua. Dan dua syarat ini harus dipenuhi. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka berarti dia bukan merupakan fungsi. Nah, seperti ini, relasi dari himpunan A ke himpunan B apakah merupakan suatu fungsi? Kita lihat syaratnya. Himpunan A semuanya itu mempunyai pasangan yang dibuktikan dengan menggunakan tanda panah. Jadi menggunakan diagram panah ini kelihatan bahwa 1 mempunyai pasangan, 2 mempunyai pasangan, dan 3 mempunyai pasangan. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, apakah pasangannya di B itu 1, tepat 1? Kita lihat 1 hanya berpasangan dengan Q, 2 hanya berpasangan dengan R, 3 hanya berpasangan dengan P. Nah, oleh karenanya, karena dua syarat ini dipenuhi, berarti ini merupakan suatu fungsi. Jadi relasi ini merupakan suatu fungsi.
Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh di sini. Nah, relasi I1 apakah merupakan suatu fungsi? Kita lihat syaratnya. Dua syarat tadi apakah memenuhi kedua syarat tadi? Kita lihat pada anggota himpunan A. 1 itu mempunyai pasangan, 2 juga mempunyai pasangan. Karena anggotanya 1 dan 2, keduanya mempunyai pasangan, maka berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Setiap anggota himpunan A punya pasangan. Apakah pasangannya 1? Kita lihat. 1 hanya berpasangan dengan C, 2 hanya berpasangan dengan A. Nah, pada anggota B, himpunan B, di sini ada B yang tidak punya pasangan. Nah, itu tidak kita perhatikan. Karena yang menjadi fokusnya itu pada anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Oleh karenanya, karena ini memenuhi dua syarat tadi, berarti untuk gambar I1 berarti merupakan fungsi. Sekarang untuk I2, apakah merupakan suatu fungsi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat syaratnya apakah dipenuhi dua syarat tadi. Setiap anggota himpunan A apakah mempunyai pasangan? Kita lihat di sini. Dengan menggunakan diagram panah, terlihat bahwa 1 punya pasangan, 2 juga punya pasangan, dan 3 juga punya pasangan. Apakah pasangannya tepat 1? Kita lihat, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 juga berpasangan dengan A. Walaupun A pada anggota B ini merupakan pasangan dari semua anggota himpunan A, itu tidak jadi masalah. Karena yang menjadi perhatian kita adalah pada himpunan A. 1 pasangannya dengan A hanya 1. 2 pasangannya dengan A hanya 1. 3 pasangannya dengan A juga, tapi hanya 1. Jadi karena semua anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya tepat 1, walaupun pasangannya di B itu sama, itu tidak masalah. Sehingga karena memenuhi dua syarat tadi, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B pada I2 ini, gambar I2 ini merupakan suatu fungsi. Untuk selanjutnya, gambar I3, kita lihat di sini, apakah merupakan suatu fungsi? Apakah memenuhi syarat dari suatu fungsi? Apakah memenuhi dua syarat tadi? Kita lihat apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan. 1 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, tetapi 2 tidak mempunyai pasangan. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, bahwa setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan. Oleh karenanya ada satu syarat yang pertama tadi tidak dipenuhi, berarti gambar I3 ini bukan merupakan suatu fungsi. Kemudian contoh I4. Apakah relasi ini merupakan suatu fungsi? Kita lihat apakah memenuhi dua syarat. Yang tadi, yang pertama, apakah semua anggota himpunan A punya pasangan? Nah, ternyata di sini yang punya pasangan cuma 2. Sedangkan 1 dan 3 itu tidak mempunyai pasangan. Oleh karenanya, syarat yang pertama tadi tidak dipenuhi. Apalagi syarat yang kedua, bahwa apakah setiap anggota himpunan A pasangannya tepat 1. Kita lihat di sini 2 ternyata pasangannya bukan cuma 1, tetapi lebih dari 1, yakni 2 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 2 berpasangan dengan C. Jadi kalau yang I4 ini dua syarat tadi, dua syarat sebagai suatu fungsi itu tidak terpenuhi semuanya. Sehingga gambar I4 ini bukan merupakan suatu fungsi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu ditulis dengan F.2
A tanda panah B, yang artinya adalah fungsi f. Nah, suatu fungsi kadang dituliskan dengan f kecil seperti ini, atau kadang g kecil, h kecil, atau mungkin ada yang menggunakan f besar. Tetapi kali ini fungsinya adalah fungsi f, sehingga f titik 2a kemudian tanda panah b ini membacanya fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi juga disebut juga dengan pemetaan. Sehingga kita baca fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian tentang sifat fungsi, ada 3 sifat fungsi. Yang pertama yang disebut dengan onto atau surjektif. Kemudian yang kedua satu-satu atau injektif. Kemudian yang ketiga gabungan keduanya yakni bijektif atau sering kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Kemudian apa itu onto, satu-satu, kemudian korespondensi satu-satu? Baik, kita bahas bersama. Yang pertama yang disebut dengan fungsi onto. Apa itu fungsi onto? Fungsi f yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B itu disebut dengan fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota dari B, apabila setiap anggota dari himpunan B merupakan pasangan sekurang-kurangnya satu dari anggota himpunan A. Saya ulang lagi. Suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota dari B merupakan pasangan sekurang-kurangnya satu dari anggota himpunan A. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita berikan contoh seperti ini. Setiap anggota dari B. Jadi setiap anggota dari B, ini setiap anggota dari B merupakan pasangan sekurang-kurangnya satu dari anggota A. Nah, R ini merupakan pasangannya 3. Q pasangannya 2. Sedangkan P pasangan dari 1 dan 4. Jadi ini sekurang-kurangnya satu pasangannya di A. Tentu ini merupakan suatu fungsi. Ya, jadi sekurang-kurangnya itu merupakan satu pasangannya dari anggota himpunan A. Jadi ini yang disebut dengan fungsi surjektif. Jadi terpenuhi bahwa setiap anggota himpunan B itu merupakan pasangan sekurang-kurangnya satu dari anggota himpunan A. Kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Apabila setiap dua anggota yang berlainan di himpunan A mempunyai pasangan yang berlainan pula di B. Jadi apabila setiap dua anggota yang berlainan di himpunan A, maka mempunyai pasangan yang berlainan di himpunan B. Atau bisa kita katakan setiap anggota himpunan B yang mempunyai pasangan, maka pasangannya satu saja atau tepat satu pada anggota A. Baik. Contohnya seperti ini gambarnya. Gambarannya seperti ini. Setiap anggota himpunan B yang mempunyai pasangan, berarti boleh tidak semuanya mempunyai pasangan. Seperti contohnya di sini, yang mempunyai pasangan adalah P, R, dan S, sedangkan Q tidak mempunyai pasangan. Nah, yang menjadi perhatian, yang mempunyai pasangan, setiap anggota himpunan B yang punya pasangan, jadi P, R, dan S. Maka pasangannya satu saja atau tepat satu pada anggota himpunan A. Nah, P di sini hanya berpasangan dengan 2, sedangkan R hanya berpasangan dengan 1, S berpasangan dengan 3. Jadi,
anggota himpunan B itu tidak mempunyai pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan A. Lain halnya seperti fungsi surjektif yang tadi, di mana anggota himpunan B itu yang mempunyai pasangan di A sekurang-kurangnya adalah satu, sehingga boleh lebih dari satu. Sedangkan yang ini fungsi injektif, maka pasangannya harus satu di A. Nah, itu adalah fungsi satu-satu atau injektif. Nah, sekarang fungsi yang ketiga yang disebut dengan bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Nah, fungsi korespondensi satu-satu ini merupakan fungsi surjektif sekaligus merupakan fungsi injektif. Jadi gabungan keduanya. Sehingga untuk fungsi korespondensi satu-satu ini maka akan mengakibatkan banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B harus sama supaya terjadi korespondensi satu-satu. Nah, contohnya seperti ini. 1 dengan P, 2 dengan Q, 3 dengan R. Atau misalkan bentuknya seperti ini. 1 dengan Q, 2 dengan R, 3 dengan P. Jadi semua anggota himpunan A punya pasangan, semua anggota himpunan B punya pasangan, dan pasangannya tepat satu. Otomatis banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Mungkin demikian pembahasan kita tentang pengertian fungsi dan sifat-sifat fungsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.